Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan calon guru penggerak kedua yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Bapak Ibu guru SD Cianjur 2, acara pada kesempatan diskusi ini judulnya itu visi dan prakarsa perubahan. Nanti akan melaksanakan diskusi yang akan dipandu oleh saya sendiri dan nanti akan didampingi oleh ibu pendamping. Acara pada kesempatan yang berbahagia ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua sambutan dan pengantar acara diskusi dari Ibu pendamping, dan yang keempat doa yang kelima tutup. Nah, untuk yang pertama marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala. Bapak silakan tepat di semangat Pak. Bangga hasil ngomong sama waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berpayung aku disingkul di rumah Ibu Pembimbing CGP, Ibu Ella di SMP Negeri Tilu Ciganjur. Alhamdulillah hadir biasa depan sahabat saya. Anu disingkuri di rumah rekan kerja Bapak Ibu guru SD Cianjur 2 anu disingkuri di rumah. Oke rekan di Cikasungkan saya kamu mantau kegiatan Pak Tata, mangga diutin Pak Tata, dirinya dia. Alhamdulillah, puji sinar syukur, urang sami panjangkeun jazakallahu khairan. Mugia aktivitas urang sadayana dina dahat ieu aya dina bidana sampai panjangkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Shalawat wasalam mugia tetap dilimpah curahkeun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berawal dari sebuah tren bahwa dalam ajaran Islam sebuah ayat memberikan satu sinyalemen kepada orang sedayana selaku umat Islam. Disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim yang artinya wallahu a'lam bishawab. Khawatirlah Anda atau kalian jika Anda meninggalkan generasi yang lemah. Itu adalah sebuah kutipan dari ayat Al-Quran yang pernah saya baca. Kemudian dalam refleksinya, faida faruqa fansor wa ila rabbika farghab.
selesaikan satu perkara, maka rencanakanlah untuk mengerjakan perkara yang lain. Itu. Ibu bapak yang saya hormati, sekolah akan berjalan manakala sekolah tersebut memiliki sebuah impian. Ya, nabi taala tidak mimpi, Mimpi. KBOG tidak mimpi. Apakah ada motivasi sekolah sebagai rumah kedua kita selaku warga sekolah? Sekolah SDT Hanyir 2 ini lebih maju dari yang sebelumnya, sehingga hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok harus lebih gembira daripada hari ini. Itulah progres yang harus dilakukan oleh setiap warga sekolah yang ada di Hanyir 2 lah. Berangkat dari diri kurang sorangan untuk perubahan. Ya. Sebab perubahan besar itu diawali dari hal yang kecil. Ketika Cianjur mau berubah, Cianjur 2 mau berubah, maka ibu bapak guru sebagai warga pendidik di SD Cianjur 2 harus ada inisiatif, harus ada motivasi, boga kahayang untuk berubah. Tadi diawali dengan sebuah mimpi. Bagaimana mimpi menjadi kenyataan? Tadi itu merenang karena bukti kenangan teh. Hari mimpi hukum mati hari dagang lilu sudah oke. Ya. Maka ketika kita mencantumkan atau ngarepkeun sebuah mimpi, jadikan yang menjadi subjek itu adalah siswa. Lain kahayang guru, lain kahayang kepala sekolah, tujuan sekolah teh. Tapi berawal dari sumbernya, jadikan anak sebagai sumber. Tadi urang mah kumaha yang urangnya. Paduli teuing. Bori daftar sepon oge. Nu akhirna model tadi di kelas aya di kantor. Ketika diugalkeun lah budak bersurat. Pernah teu ngarefleksi eta? Pernah. Nah, budak ketika diugalkan bersurat. Artinya eta budak teh resep kene di iman daripada di sekolah. Mampu tidak? Atau punyakah impian urang selaku warga pendidik bahwa anaknya sing betah di sekolah? Banyak begitu. Oh iya. Pernah tidak analisis di kelas? Udah tengah pulang nyabelan batu, jadi cicak, kawin sewe, gitu, siapa terpada diri, berapa asalnya? Nah, ternyata pernah tuh ngobrol, tujuh budak kayak ngobrol. Nah, bekser, tadi tuh gue penyakit, dua yang kenal, nah itu. Ya sekali lagi. Ketika kita menentukan sebuah visi adalah sebuah impian, ya, impian yang tertulis, tapi harus terukur. Impian yang mau ngawang-ngawang, ulah dugikeun aya paripaos ngajulkeun tangku asiwu. Terang harus neta sesuatu yang impossible atau punggung merindukan bulan. Artinya begini, ketika kita menentukan sebuah tujuan, lihat dulu potensi anak yang ada. Lain sakah yang kurang, kenal ribu potensi anak. Ya. Kemudian ditunjang bagaimana lingkungan yang ada. Sebab pendidikan harus relevan dengan lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, itu pentingnya perlu diwujudkan mangga urang sesengan untuk memajukan Cianjur 2 ini. Kita jadikan sumber anak. Kemudian kita kaji lingkungan kita.
wujudkan bahwa benar-benar pembelajaran itu adalah mencukupi, bisa menjawab kebutuhan anak-anak didik kita. Insya Allah, mau surah pernah mau surah guru apa guru. Jadi hadirnya seorang guru harus didambakan, harus diharapkan. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan diseminasi tugas calon guru penggerak modul 1.4. Judulnya itu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Nah, ini salam bahagia dulu, salam dan bahagia. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberi keberkahan hidup. Amin ya. Dan selanjutnya capaian belajar ini memahami konsep budaya positif yang dalam terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, dan yang kedua menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Nah, dalam hal ini kita akan bahas yang pertama adalah pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin sewaktu sekolah, ya, mungkin Bu Heni juga pernah belajar tentang teori-teori tentang pembelajaran. Salah satunya yang mungkin paling diingat adalah teori bahwa anak itu seperti kertas kosong. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, tabula rasa. Jadi kita ibaratkan dalam teori ini bahwa anak itu sebagai kertas kosong. Dan guru tugasnya untuk mengisi, mencoret-coret kertas kosong tersebut. Itu menurut teori tabula rasa. Yang kedua, ada teori negatif. Ini kebalikan dari teori tabula rasa. Menurut teori ini, bahwa anak datang ke sekolah sudah memiliki pengetahuan, jadi kertasnya tidak kosong lagi, tetapi sudah terisi dengan jelas. Nah, ini ada 2 teori yang bertolak belakang. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengambil garis tengahnya yang disebut dengan teori konvergensi. Jadi anak ke sekolah itu bukan seperti kertas kosong, atau juga bukan seperti kertas yang sudah tulisannya tebal sekali, sudah terisi penuh. Nah, dalam teori Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa siswa datang ke sekolah itu sudah memiliki pengetahuan awal, hanya belum jelas, masih terlihat samar. Nah, tugas kita sebagai guru menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menebalkan. Dalam istilah ini menuntun. Kalau dalam istilah Ki Hajar Dewantara itu guru itu sebagai penuntun. Yang gunanya tadi, yang pengetahuan atau bakat, minat, pengetahuan dasar yang telah dibawa dari sekolah, kita membimbingnya ke arah yang lebih baik. Jadi jangan sampai keluar jalur istilahnya. Jadi kita hanya berproses sebagai penuntun. Nah, ini pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Nah, yang kemarin Bu Heni, kita Bu Heni, yang kemarin sudah dibaca dalam PAP yang di kodrat. Anak itu ada apa aja? Nama Bu Heni? Kemarin ayo kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ya, kodrat mungkin kan sudah dibaca ya kemarin tentang adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah selesai mungkin kemarin bahasa kata atau jadi ada istilahnya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak memungkiri perubahan alam, perubahan zaman mempengaruhi pola pendidikan di kita. Nah, kodrat alam bagaimana kondisi pembelajaran. Misalkan contoh kalau dalam pembelajaran kemarin di PNM, bagaimana anak kita misalkan di pegunungan diajarkan teori-teori tentang misalkan pelestarian hutan mangrove. Boleh sih itu diajarkan, tetapi
hal tersebut kurang sesuai dengan kodrat alamnya, di mana daerah kita itu daerah gunung. Ya, meskipun boleh diajarkan, tetapi itu istilahnya kalau ini terlalu jauh gitu, kurang dekat dengan keadaan siswa. Itu disebut kodrat alam. Kalau kodrat zaman sekarang yang kedua, singkatnya kodrat zaman itu kalau kita di era dahulu, era kolonial, pendidikan itu hanya ditujukan kepada anak-anak golongan tertentu. Mungkin ada istilah dalam sejarah ketika dijajah bangsa sengsara, tapi pada kenyataannya ada sebagian orang dari sebagian bangsa ini yang tidak merasakannya. Ya, nah termasuk pendidikan. Kalau bapak orangnya kali ke sekolah SR gitu ya, sekolah ya kelas 3 baru tamat SD atau untuk darah biru. Tapi kalau untuk darah biru bisa sampai ke Belanda di sekolah. Karena salah satu pendidikan di zaman kolonial ditujukan hanya untuk membantu pihak Belanda untuk proses perdagangan. Jadi mau diajarkan supaya bisa ngitung, bisa nulis yang berhubungan dengan aspek perdagangan mereka, kepentingan untuk menjajah. Nah, Ki Hajar Dewantara melalui taman siswanya ingin merubah konsep tersebut. Jadi anak diberi kesempatan untuk belajar yang seluas-luasnya. Kita sekarang dengan istilah merdeka mengajar. Ya, merdeka mengajar. Tadi merdeka mengajar, baik jangan ngajar saya ingat. Tapi merdeka mengajar di sini kalau istilahnya kita memberikan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan bakat sesuai potensinya dari kodrat alamnya. Ya. Nah yang kedua kita lanjutkan. Ini pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah bermain. Bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Jadi karena kita di SD, misalnya atau SMP atau SMA, ini kita istilahnya pembelajaran itu jangan terlalu menakutkan. Pasal bapak tadi, ketika kelas dibubarkan, hore gitu. Kalau ditanya gini, pelajaran yang paling disukai jam kos, kenapa? Kalau kami di SMP gitu, jam kosong ketika tidak ada pembelajaran. Ya. Nah, tetapi hal ini ketika dalam pembelajaran tadi bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan bermain karena kodrat daripada anak adalah bermain. Jadi diusahakan diciptakan pembelajaran yang sangat membahagiakan. Tapi biasa ada aja. Tapi mah masih guru kolonial. Istilahnya kalau guru milenial dan guru kolonial berbeda ya. Kalau guru kolonial seperti saya, kalau menggunakan kesalahan di TK di situ, itu kan tidak boleh seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi karena kodrat anak pada masa sekarang adalah masanya untuk mencari kebahagiaan. Bermain salah satu kodrat daripada anak. Nah, hal ini harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, jangan menyeragamkan perbedaan bakat dan keadaan hidup anak. Anak ketika datang ke sekolah, kodrat anak berbeda. Ayah mau pintar, kurang pintar. Ayah baru ada ayahnya. Mungkin kalau lihatnya di kelas saya di kelas 6 ketika datang mengajar ada kondisi anak yang memang bisa menerima dengan baik pembelajaran, ada yang kurang paham, kalau tersinggung bisa marah itu ABK anak berkebutuhan. Nah, kita tidak bisa menyeragamkan kondisi anak. Jadi apa yang kita ajarkan harus disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi mengenai anak kan biasanya ketika kita melihat anak itu lamun pintar nilainya 100, lamun kurang pintar nilainya kita sering terjebak antara memberi nilai dengan memberikan sanksi dari sini. Kadang-kadang kita memandang lamun pintar lamun ulangan anak betul 40 biasanya sebetulnya. Nah, padahal anak kondisi anak berbeda-beda, ada yang pintar matematik. Aspek pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah jangan menyeragamkan bakat anak. Anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang pintar matematik, pintar seni budaya. Nah, di situ. Tapi kita sebagai seorang guru biasanya resepnya alaman bulan betul 10 gitu. Kadang-kadang aku ada yang sok pohoe, kadang-kadang kita pintar dengan bangor gitu. Anu menengah kadang-kadang kita tidak. Padahal potensi anak mungkin saja ketika tidak belajar baik di sekolah mungkin ada yang salah pada diri kita. Jadi
Untuk yang pertama yang harus kita lihat jangan lihat kekurangan anak, tapi lihat kekurangan kita sendiri. Mungkin saja kita tidak mengetahui bakat atau karakter anak yang kita didik. Ini salah satu kendala. Nah, yang keempat, rakyat harus diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Jadi semua anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Beda dengan tadi di zaman kolonial, yang berhak mendapatkan pendidikan hanya golongan priayi saja, hanya yang dekat dengan Belanda saja, yang itu pun dididik hanya untuk membantu mereka untuk memperlancar kegiatan perdagangan usaha mereka, usaha untuk menjajah di Indonesia. Nah, yang kelima, ini yang mungkin yang sering kita dengar, falsafah pemikiran Kanjeng Dewantara. Yang pertama itu ingar sok sulodo, di depan memberi teladan, ing madia mangun karso, di tengah memberi semangat, dan tuturi handa, di belakang memberi dorongan. Tadi seperti yang telah kita bahas di awal, bahwa kedudukan seorang guru diibaratkan sebagai petani. Ini yang sudah dibaca ya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani, dan anak diibaratkan sebagai apa Pak ini? Gitu. Guru petani, namun hanya jauh padi. Guru sebagai petani, kalau murid ujian, ya, terus buka modal suara. Guru petani, kalau murid itu bibit. Ya, di bibit. Nah, kalau sekolah diibaratkan lahan bercocok tanam. Ya, bibit itu ketika mungkin Pak Asep jago pertanian ya. Bibit kan kadang-kadang kayak unggulnya, kadang-kadang kayak apa? Ketika ditanam, kedua-duanya mungkin saja akan tumbuh pasti tumbuh. Nah, ketika bibitnya bagus, terus kita tanahnya juga bagus, kita rawat dengan bagus, maka hasilnya padinya tumbuh bagus. Tapi bibitnya bagus, ketika ditanam di tanah yang bagus, tetapi petani ngantep, jadi ramet, jadi gasrok, misalnya pasir, jadi pupuk, hasilnya akan kurang. Mungkin saja yang tumbuh, yang banyak kata belum mana, namanya sanes pare, nah pasirnya. Ya, tapi rumputnya belum mana, gagajahan, itu kita terang pasir, terang terangnya. Jadi yang jelas, walaupun itu bisa tumbuh, tetapi dengan kondisi yang kurang baik. Walaupun bibitnya bagus, tanamnya bagus, tapi kalau petani tidak merawat dengan baik, maka padi tidak akan tumbuh dengan baik. Begitupun bibitnya bagus, gurunya bagus, lahannya gersang misalkan, nah itu juga tidak akan baik untuk perkembangannya padinya. Di sini jadi baik itu bibit, petani maupun lahan, tentu saja akan mendapatkan panen yang baik, harus garap dengan baik. Itu jadi diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu, seorang guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Ya. Nah, tetapi walaupun kita petaninya baik, bibitnya baik, sekolahnya baik, padi tidak akan tumbuh menjadi jagung. Dia langsung ditanam parenya pare mau tumbuh jadi jagung. Jadi artinya kalau berusaha semaksimal mungkin mendidik, tapi kok anak memiliki kondisi-kondisi tidak mungkin anak misalkan bakat menyanyi dipaksakan jadi bakat matematika. Kalau matematika sok ya, buat ulangan matematika, padahal reseptor dia matematika. Ya akhirnya tidak akan tumbuh secara maksimal. Ini konsep-konsep yang diterapkan atau 5 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah itu benar pernyataan ini? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini ada pertanyaan pemantik bagi kita. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti misalkan kalau anak terlambat, silakan baca ini sekian paragraf, atau kadang-kadang kalau kita anak menulis kesalahan, tulis kesalahan
beberapa halaman. Apakah itu hal yang positif, apakah itu hal yang baik? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sekarang kan kita kadang-kadang ketika belajar, kalau ada yang anak yang pintar dikasih reward, hadiah. Apakah hal ini ada dampak negatifnya atau tidak? Ini harus jadi pemikiran baik kita. Tidak selamanya pemberian reward itu bisa menjadi baik bagi anak. Mungkin saja akan menjadi masalah. Nah, ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Nah, sekarang judul yang saya tampilkan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba Bu Widya kepalakan tangannya Bu. Nah, saya kasih apa ya? Ada permen ya. Nih, pegang. Tolong ini. Itu dianggap yang saya tadi berikan ke Bu Widya adalah benda yang paling berharga buat Bu Widya. Ya, coba Bu Jihan. Dengan cara apa Bu Jihan bisa mengambil benda berharga dari Widya? Nah, so sekarang Bu Jihan, apakah dengan rayuan? Apakah dengan paksaan? Oh, nggak bisa dipaksakan hujannya, betul. Nah, ini konsep pada kita. Ketika kita benda berharga, mungkin saja yang anggap kita berharga, ketika kita mendapat rayuan dari orang, dari apa yang kita cintai atau dari siapa saja yang berharga itu dikasihkan pada orang lain. Ya, itu strategi. Misalnya apa yang kita terus, apalagi dengan paksaan, karena kita karena takut dengan bapak kepala apa yang kita katakan baik supaya termenang kita mana nyawaran kurang gitu kan. Kadang-kadang apa yang baik belum tentu ketika dipaksakan orang lain jangan dilaksanakan yang tidak baik, kita akan apakah akan turun atau tidak. Nah, ini keyakinan pada diri kita. Kadang-kadang apa yang kita yakini dengan kuat bisa menjadi berubah apabila ada rayuan atau dari paksaan dari orang lain. Nah, ini kita harus pikirkan, ini disebut dengan budaya positif. Budaya positif. Apakah kita mampu mempertahankan prinsip kita atau tidak? Ya. Nah, jadi ini tadi dengan permainan tadi keyakinan itu harus dipegang dengan teguh. Kadang-kadang pasti terapi terjemahan bukan tong rajin-rajin tapi nggak sekolah aja coba bukan. Nah, kalau orang kita tak bayar, kadang-kadang sakitnya. Tapi rajin-rajin itu jadi guru honor aja. Nah, kadang-kadang suka ada yang seperti itu. Nah, itu apa kita akan terpujuk dengan hal tersebut atau tidak? Apa kita meyakini diri kita ini tahu soal ya? Tapi kan honornya ujian cuma hampir 17 tahun ya. Pak, ajar ya. Nah, jadi ketika itu ketika kita ingin berbuat yang sesuatu yang baik, belum tentu yang lain mendukung. Saya jadi guru CGP. Apakah kadang-kadang kalau di sini mah tidak ada ya, tapi kalau di sekolah-sekolah yang lain, kadang-kadang sini ada yang blok-blokan guru teh Bu, guru honor, guru P3K, guru PNS muda, PNS senior. Kayak Bu gitu aja. Komunitas di SMP Bu gitu. Ambil SMP doang mah daya Bu. SMP mana? SMP mana tuh Bu? SMP mana? Ada Bu ya, kadang-kadang karena semakin banyak gurunya kadang-kadang beda. Timbul budaya yang negatif, ada blok-blokan ya. Kadang-kadang ya ada yang grup tas branding gitu kan. Ada grup banyak sekali. Alhamdulillah di kita tidak ada ya. Alhamdulillah di kita tidak ada seperti itu. Nah, ini harus pegang teguh keyakinan kita bahwa kita melakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Nah, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Tadi itu bisa kita berubah, asalnya kita positif ya, baik. Kita akan berubah apabila tadi mendapat rayuan. Kadang-kadang ya rayuan pulau kelapa gitu ya. Nah, itu bisa merubah tadi ya. Apa yang kita yakini itu semua stimulus respon. Ada paksaan, akan terjadi paksaan apabila rayuan gagal. Mun dirayu gagal, salah satu agar berhasil itu dipaksa. Ini dibuka, kemudian dibuka, mungkin dipegang ke jalan. Kan kita ini, nah itu sepujihan deh. Awas, kalau gitu budak kayak gitu, awas ya. Kamu ternyata dipegang bisa keluar.
Hal yang baik bisa menjadi tidak baik dan itu akibat dari stimulus. Sekarang teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha mulai pada orang lain tentang dunia, semua berperilaku memiliki tujuan, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah kita tinggal pilih mana yang dalam diri kita. Apakah kita akan terpengaruh orang lain atau tidak? Apakah kita, tadi kan Bapak misalkan Bapak kepala program ke saya, wah coba program itu level banyak. Nah ketika datang ke sini ada stimulus respon tadi Pak. Ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung. Nah, respon ini kita akan merubah pikiran kita atau tidak. Nah, tentu saya kita semakin besar stimulus yang diberikan, kadang-kadang suka goyah rupanya. Nah, sederhana kesanilah itu kadang-kadang apa yang biasanya terpengaruh lingkungan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Istilah disiplin yang berapa istilahnya teh kapaksa disiplin teh kapaksa. Kadang-kadang gitu. Pakai baju yang rapi dalam maksudnya ke anak, pakai baju yang rapi dalam itu dipaksa mah WC. Kadang-kadang gitu. Jadi disiplin kita kalau negatifnya ya disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada kata di paling disiplin negara itu di kita sebenarnya Singapura ya. Di Singapura semua orang berdisiplin. Kenapa? Karena ada aturan, dipaksa heula orang itu dibuat tidak nyaman. Namun buang sampah didenda. Bilang ayat yang punya buang sampah didenda, tapi penerapannya tidak konsisten. Akhirnya ketidaknyamanan akhirnya menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi budaya. Ini arti kata disiplin sedikit dulu ya. Kita langsung nilai kebajikan universal ini direlevant saja lah. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu ya motivasi eksternal. Orang akan disiplin namun ada dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, orang berdisiplin namun diberi reward. Orang karek disiplin namun aya penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri ya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi disiplin itu muncul dari diri sendiri bukan dari orang lain. Nah itu disiplin positifnya. Apa itu merdeka? Merdeka itu bebas? Bukan ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Merdeka ini tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, merdeka ya. Merdeka. Ini dihukum oleh penghargaan, kata pemantiknya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan. Ya, jadi penghargaan pun bisa menjadi hal yang negatif. Abi mah ya nilai 10 diberi terus ingin belajar, tapi ketika dihentikan rewardnya anak itu betul air waktu diberi satu diberi hadiah di semua mau kerjakan kayak itu bisa berdampak seperti itu.
Jadi kadang-kadang ribut itu bisa menimbulkan hal negatif. Pas tadi sekretaris bapak, kadang-kadang kan orang biasanya identik orang tua sekarang itu ketika anaknya katakan berhasil memiliki peringkat di kelasnya. Kemarin tadi peringkat semester kayak gini, apa tadi peringkat sih? Putra abdi cina lagi kesabaraha. Kadang-kadang ngomong itu jadi tengirim hakado tadi peringkat mah. Jadi masih yang peringkat mengadak kayak sonton-sontonnya teh ngirim hadiah. Kadang-kadang gitu ya. Ayah tadi peringkat mah kamari da aya teh pasihan. Maka sadaya lah kalau jadi Kadang-kadang seperti itu timbul di orang tua bahwa anak saya berhasil itu ketika memperoleh nilai yang dampaknya bagi yang lain. Karena dalam sebelah sebelumnya kalau menang peringkat sudah hari-hari dengan sebelumnya. Tapi ya tadi ini, maaf tadi. Ini pengalaman abdi banyak yang curhat ketika budak abdi itu ada kelas ini sampai kelas itu tak asup peringkat dan budak itu guru gitu. Dia mah curhat abdi sebagai orang tua. Kalau ditinggalin peringkatnya tabungan anak paling badan. Tabungan paling badan kita juara kahiji. Zaman abdi udah habis jaki gitu di pabrik. Budak abdi peringkat dan baca bisa beda dengan ayeuna aja di Sideden. Sideden mah abdi tidak menyadari ya. Oh ternyata seperti itu ketika dilihat jumlah nominal tabungannya ternyata dia lebih besar. Nabung menang peringkatnya. Terus si jaki mah asup 10 besar aja kan. Nah itu kadang-kadang seperti itu ada ketika penilaian peringkat itu ada sebenarnya subjektivitas guru bisa itu positif bisa negatif. Karena seperti itu. Pas tadi Abi udah bilang kata apa mereka hadiah, wah kami itu orang juara kelasnya, kayak kami juara kelasnya gitu. Padahal itu tapi gimana? Jadi itu ribut bisa. Jadi kita sebagai guru juga yang terpenjara ibarat ini anak yang bimbel di kita kalau tidak ranking kelas itu beban kita. Diusahakan anak yang bimbel pada kita di kelasnya pasti juara kelas. Karawas gitu itu anak bimbel di abdi misalnya kadang-kadang anak menjadi juara kelas untuk bimbel mah ketawa gitu kadang-kadang ketika abdi lihat guru-guru seperti ada yang seperti itu ada juga yang banyak yang positif ya cuma satu termasuk saya jadi jangan terpenjara apa yang seperti itu jadi ribut bisa memenjara kita di hal negatif baik guru baik anak. Ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid, bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi ribut teh tong ku benda gitu semata benda materi, tapi diusahakan dengan tadi bagus. Kita disapa abdi dugi kayu emut guru SMA ya. Sampai kemudian kayu umpamanya guru yang seperti apa itu abdi buyayet guru SMA guru bahasa Indonesia sepele ketika upacara kerah bagi saya seperti ini doang di belakang kan biasa saya tapi mungkin anak yang paling rapi mungkin selalu dimasukkan kancing rapi gitu ketika suatu ini saya lupa habis apa ya ibu guru dirapihkan itu kesan yang mendalam dulu ya. Hal yang kecil bisa menimbulkan kesan sampai sekarang. Saya ingat kalau ada guru apa yang paling berkesan dengan Pak Didi dengan PPM dengan CGT Bu Yayat hal kecil saja beliau bisa lihat hal yang kecil apalagi hal yang lain ketika pembelajaran memotivasi gembira itu salah satu saya hal yang kecil bukan berupa uang tapi bentuk perhatian guru kepada siswa itu akan berkesan pada muridnya. Ya turutan ada hal negatifnya hal negatif apa ya benar CGP namanya kayak hal negatif apa yang pernah ingat dicabok guru kami pernah dicabok sabon nembak dijual karena kaca kemreng bungkus ternyata hal itu menjadi dampak psikis dan menjadi kebiasaan bagi gurunya, bagi saya pribadi. Abdi awal ngajar di sekolah terus ke kerja, kari. Pamnya udah bangun dicabok, bojong ya, pas gitu.
Tapi setelah kesini, setelah mungkin saya pembelajaran sudah ini, sudah lagi mulai dihilangkan. Itu ambil tinggal bodor bu akhirnya mah kan satu di kelas. Kenapa? Karena sampai tuh trauma tuh saya ajar di kelas 3 SMP. Si Juju berapa dia SMP campuran bapak waktu ya kan awalnya itu jebret posisinya bu aku istighfar minta ampun tapi tidak langsung itu ternyata ada dampak psikisnya bu. Jadi ketika kita dulu diperlakukan oleh guru seperti itu, kita akan mengulang. Ya, itu menurut teori, tapi kebetulan oleh saya dari mengalami gitu. Kayak muka waktu itu ternyata kenapa kan karena kondisi guru ketika di kelas itu kadang-kadang berbeda-beda ya. Kadang ya situasi di rumah kadang-kadang dibawa ke sekolah. Tapi itu tidak jadi alasan sebetulnya. Nah, akhirnya jadinya bu abis itu apa? Itu dampak. Jadi hal sesuatu baik itu penghargaan yang kecil atau hukuman yang tidak tepat itu akan berdampak pada murid. Ya, ini pengalaman saya pribadi. Hal yang kecil yang haruskan kerah itu kayak mutar dengan kayaknya. Kamu udah dicapok. Seperti iya, itu kan tidak boleh sekarang ya. Itu kan guru kolonial itu. Ya, contoh pengakuan operasi kebajikan. Ini pembukaan. Ini ya ketika kita akan memberikan penghargaan kepada kemarin saya perhatikan kata-katanya. Bisa saya menghargai. Terima kasih untuk ketika kita menyuruh anak. Tentangnya aja dia mohon misalnya. Itu kan suatu bentuk penghargaan pada anak. Ya, rasa empati besar sekali ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita itu situasinya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu betul-betul penghargaan ya dari guru, tidak hanya dengan materi tapi juga dengan ucapan atau dengan penghargaan yang seperti itu. Mungkin itu bu sudah ada mulai ya hiji ya. Siap. Nih. Tindakan guru nih yang sering kita lakukan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ini bentuknya karena terlambat ke sekolah. Apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi Bu Widya? Konsekuensi ya, kata Bu Widya konsekuensi jadi banyak. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya ujian mau olahraga. Telat orang kuningan lapangan upacara lapangan basket itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Salah kita push up, pada bisa nih mah. So, hukuman berkata atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena kan suka coret-coret. Terus harus diganti, ini ya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kayak anak menyenggol minuman, bahe. Nah, terus juara gelap, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam gitu. Jadi murid itu masalah ya. Murid tidak pakai sepatu hitam, akhirnya suruh dicopot sepatunya seharian. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat nanti jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, PJOK yang bilang lari telat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah ini ya jawabannya ya. Masalah. Ya ada hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Itu sedikit gambaran tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu biasanya membuat anak itu merasa tertekan, merasa menderita. Tapi konsekuensi itu menyadarkan anak untuk berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan dan harus memperbaiki. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman mah pasti membawa anak, pasti menyulitkan anak, dari konsekuensi mah menumbuhkan kesadaran.
Itu sekian tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.